Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Farah Mumtaz yang akan bersama Anda dalam talk show Adikarya Parlemen. Saat ini pemirsa saya sudah terhubung dengan Bapak Tobias Ginanjar Saidina, SAP, selaku anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Oke, kita langsung aja Pak. Ini terkait dengan sekarang sudah menjelang akhir tahun ya Pak, tahun 2020. Kita pengen mengetahui mungkin sedikit mengenai refleksi kinerja Bapak selaku anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat. Ini apa saja Pak yang sudah dilakukan Pak untuk tahun 2020 ini? Iya, kalau berbicara kinerja tentunya saya sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat tidak bisa mengklaim perorangan ya, karena ini kan kinerja lembaga. Benar. Artinya saya ditempatkan di Komisi 2, apapun hasil yang dihasilkan oleh Komisi 2 itu ada kontribusi saya, baik buruknya. Jadi ketika ada hasil bagus, ada peran saya di sana, ada hasil yang buruk pun ada peran serta saya di sana. Karena kita ini bekerja bukan perorangan, tapi secara institusi. Artinya di Komisi 2 kan terdiri dari 23 orang. Artinya dari tiap-tiap perseorangan pasti mempunyai pendapat, mempunyai masukan-masukan, mempunyai pemikiran yang nantinya akan diolah bersama dan menjadi keputusan komisi gitu. Oke. Namun apa saja sih Pak yang menjadi prioritas dari Komisi 2 untuk tahun 2020 ini Pak? Iya, kalau di 2020 sebenarnya dari awal sejak kita dilantik kita punya komitmen yang kuat ya untuk meningkatkan perekonomian di Jawa Barat, karena Komisi 2 itu kan sektor utamanya mengenai perekonomian. Cuman ketika kita masuk itu kita merasa keberpihakan pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap perekonomian itu masih belum maksimal terbukti dengan alokasi anggaran terhadap sektor perekonomian itu masih menurut kami masih sangat kecil. Padahal itu sektor perekonomian itu adalah hal yang menyentuh langsung masyarakat. Jadi kita dari awal sudah berkomitmen bagaimana caranya kita mendorong terus agar anggaran-anggaran mitra Komisi 2 bisa ditingkatkan, karena ini berkaitan langsung dengan hajat hidup masyarakat Jawa Barat. Oke, lalu kendala Pak, permasalahan pasti ada saja ya Pak yang ditemukan di lapangan khususnya. Nah, Betul. ini seperti apa saja sih Pak masalah-masalahnya? Ya, kalau 2020 tentunya semua dunia sama ya, karena ada pandemi. Ketika kita ingin mendorong peningkatan anggaran dan lain-lain, pastinya terbentur dengan pandemi COVID. Jadi banyak hal yang sudah kita dorong akhirnya harus terbengkalai atau dialokasikan ke COVID-19. Jadinya memang banyak terhambat. Cuman ini bukan menjadi alasan untuk kita diam, artinya ke depan tentu kita akan terus terus dorong agar perekonomian di Jawa Barat bisa semakin meningkat. Oke, ini memang seperti yang Bapak bilang tadi, masalah pandemi ini bukan hanya di Jawa Barat ya, tapi memang seluruh dunia. Namun kalau misalnya kita runtut juga beberapa bulan terakhir ini sejak adanya adaptasi kebiasaan baru, Pak, mungkin geliat ekonomi sudah mulai kembali menjadi concern juga dari pemerintah Provinsi Jawa Barat khususnya. Nah, ini seperti apa kalau bisa Bapak melihat? Apakah memang itu sudah ideal Pak untuk dilakukan? Bagaimana dengan bantuan-bantuan yang memang telah dipersiapkan? Ya, ketika pandemi ini awal-awal berlangsung, tentunya kan sangat memukul sektor ekonomi ya. Banyak kegiatan perekonomian yang terhenti, banyak sekolah diliburkan dan lain sebagainya, sehingga roda perekonomian terhenti. Bahkan menurut BPS pun pertumbuhan ekonomi sudah di angka minus, artinya memang ini sesuatu hal yang sangat mengkhawatirkan. Nah, tentunya ketika ada keadaan tersebut, Pemprov Jawa Barat harus melakukan langkah-langkah antisipatif ya, terutama ketika ini berlangsung banyak kan dialokasikan bantuan-bantuan sosial. Walaupun dari pusat sudah banyak, kabupaten, kota, desa sudah banyak, namun dari provinsi pun harus tetap membackup sehingga apa yang belum dapat dari pusat, dari kabupaten bisa terbackup dari provinsi. Selain itu juga
sektor UMKM sangat terpukul juga, dan kita kemarin mendorong agar UMKM ini bisa beradaptasi, menyesuaikan produksinya agar menyesuaikan dengan keadaan permintaan yang terjadi saat ini seperti APD dan lain sebagainya. Untuk supportnya sendiri, Pemprov Jawa Barat dan kita pun mensupport, sudah memesan jutaan masker yang akan dibagikan ke masyarakat, dan itu dipesannya diutamakan kepada UMKM. Jadi mereka terbantu terbeli produksinya oleh pemerintah provinsi. Jadi diharapkan UMKM ini terbantu sehingga mereka bisa bertahan di tengah pandemi ini. Dan masih banyak hal-hal lain yang memang kalau disebutkan mungkin waktunya nggak cukup. Oke, tapi memang Pak, dampak pandemi ini kan memang cukup mengena sekali dalam sektor UMKM. Namun beberapa waktu yang lalu juga kan Bapak sudah melakukan reses ya Pak ya, bersama anggota DPRD Provinsi Jawa Barat lainnya. Kalau bisa diceritakan Pak, seperti apa aspirasi yang memang Bapak dapat gitu dari masyarakat dapil Bapak? Ya, kalau yang paling utama sih kan karena pekerja di Indonesia itu banyaknya sektor informal ya. Benar. Termasuk di Bandung Barat. Sektor informal ini memang kemarin ini sangat terpukul sekali karena banyak kantor yang diliburkan, banyak sekolah yang diliburkan, sehingga mereka yang biasa berjualan di sekolah, berjualan di kantor-kantor memang terpaksa juga, kalau libur mereka nggak libur, tapi kalau maksudnya mereka tetap berjualan, tapi penjualannya pasti akan berkurang. Nah, ini yang kemarin menjadi masalah, dan tentunya kita harus pastikan para pekerja sektor informal ini jangan sampai terlewat oleh bantuan. Artinya jangan sampai datanya mereka tidak masuk dalam data penerima bantuan, itu yang harus dipastikan. Yang kedua tentunya kemarin ini banyak terjadi PHK, banyak terjadi pekerja dirumahkan, banyak juga yang mengadukan kepada kita bahwa masih banyak pekerja yang di PHK atau dirumahkan yang belum menerima haknya. Jadi harusnya mereka menerima hak ketika di PHK berapa bulan gaji kerja, mereka masih banyak yang belum. Ini situasinya memang serba dilematis ya, karena perusahaan-perusahaan pun mungkin memang kondisi cash flow-nya memang tidak sehat, sehingga ini yang harus dicarikan titik tengahnya. Lalu masih banyak hal lainnya yang pinjam semakin mengambil jalan pintas dengan meminjam di online, meminjam di bank, sehingga mereka terjadi seperti itu. Oke, lalu Pak, mungkin ada bantuan juga yang memang diberikan gitu Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat melalui mitra kerjanya ini Pak, terkait dengan bagaimana membangkitkan geliat ekonomi khususnya di sektor UMKM. Ini untuk program-program yang memang mungkin sedang dijalankan atau juga akan dijalankan pada tahun 2021 mendatang, seperti apa Pak? Kalau di 2020 tadi alokasinya memang banyak dialokasikan untuk terpotong, tapi kita difokuskan juga untuk membantu UMKM dengan membeli produksi mereka seperti masker dan lain sebagainya. Nah, di 2021 kita memang ada alokasi-alokasi untuk membangkitkan UMKM kembali, seperti pendampingan, ada disebutnya UMKM Juara. Jadi kita melakukan pendampingan, pelatihan dan lain-lain. Jadi ketika pandemi ini berakhir, si UMKM tuh sudah bisa tancap gas, jadi nggak dari awal kembali. Lalu kita juga bukakan akses permodalan dengan bekerja sama dengan BJB. Itu jadi ketika mengikuti program itu disambungkan dengan BJB sehingga mereka mempunyai akses permodalan juga. Lalu untuk sektor pariwisata yang memang terdampak sekali juga, kita sudah banyak melakukan hal-hal ya, karena kemarin kan tidak mungkin di 2020 menggenjot pariwisata. Di 2021 ini kita sudah coba alokasikan anggaran-anggaran untuk meningkatkan geliat ekonomi kreatif di desa-desa wisata, sehingga 2021 ketika desa ini mungkin tertinggal bisa terbantu dengan ekonomi kreatifnya begitu. Oke, lalu kalau misalnya boleh di-share juga Pak, ini mengenai
mungkin kalau misalnya untuk tahun 2021 kan apakah kalau misalnya kemarin Pak kan banyak sekali alokasi anggaran yang memang terpotong untuk penanganan COVID. Apakah untuk 2021 ini dari masing-masing OPD masih dipotong dan cukup besarkah angkanya sehingga mungkin bisa terkena gitu Pak program-program yang akan dijalankan? Kalau terpotong seperti 2020 sih tidak, cuman kan di 2021 memang target penerimaan pendapatan daerah kita kan memang tidak sebesar target-target sebelumnya. Kita prediksi angkanya pasti turun sehingga ada penyesuaian terhadap OPD juga. Cuman yang menarik dari kejadian pandemi kemarin itu di saat semua itu pertumbuhan tumbuh positif diantaranya pertanian. Nah itu yang kita gaungkan sehingga di 2021 anggaran Dinas Pertanian ini naik karena mereka di tengah pandemi saja masih bisa tumbuh positif, apalagi enggak pandemi. Jadi kita dorong supaya potensi ini bisa maksimal. Oke, kalau misalnya boleh tahu untuk di bawah Komisi 2 itu apa saja sih Pak? Bidang-bidang apa saja selain sektor UMKM, pariwisata, ini seperti apa saja Pak? Kalau mitra kerja kita sih ada Biro Perekonomian, Dinas Kelautan Perikanan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura ya pertanian di sana, lalu peternakan, lalu perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil, lalu apalagi yang belum disebut, pariwisata, perkebunan, kehutanan. Oke, ini merupakan sektor-sektor yang cukup penting Pak dalam bidang perekonomian. Apa saja Pak yang menjadi program prioritas gitu Pak yang memang bisa lebih diutamakan lagi untuk tahun 2021 mendatang untuk sektor-sektor ini Pak? Iya, karena tadi saya sudah singgung terkait yang masih tumbuh positif ada sektor yang pangan ya. Karena dinas-dinas yang membawahi tentang urusan pangan ini bisa semakin maksimal sehingga masyarakat bisa bertahan. Jadi yang tadinya mungkin usahanya cuman bisa beralih ke pertanian dan di kehutanan juga ternyata banyak hal yang bisa dieksplor ya. Contohnya banyak petani-petani lebah madu di hutan-hutan yang ketika adanya pandemi COVID ini mereka bukannya rugi tapi malah mengambil keuntungan yang sangat besar karena banyak orang yang menyadari hidup sehat, banyak pesan madu dan sebagainya, bahkan dari tentara dari mana mereka pesannya ke mereka, jadi mereka tuh berhasil bertahan di tengah pandemi. Nah ini sektor-sektor seperti ini yang kita coba potensinya kita coba eksplor lagi sehingga ini akan membuka peluang ekonomi buat masyarakat di Jawa Barat. Oke, lalu mungkin Pak terakhir ini terkait dengan program juga yang akan dijalankan oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, yaitu 4 pilar Pak pada nantinya gitu Pak. Seperti apa sih Pak program tersebut? Iya, kita di DPRD memang baru ada namanya sketsa kebangsaan ya. Jadi kita memang diberikan tugas untuk kembali ke dapil masing-masing untuk mensosialisasikan mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Karena mungkin di tengah arus informasi seperti saat ini, di tengah perkembangan zaman seperti ini, mungkin banyak anak-anak muda atau anak-anak generasi baru yang lupa atau mungkin tidak terlalu paham mengenai hal-hal ini. Nah, kita sebagai perwakilan mereka di tingkat provinsi diberikan tugas agar mengingatkan kembali dan menanamkan nilai-nilai tersebut. Oke, ini memang butuh sekali Pak. Bagaimana generasi milenial saat ini harus lebih ditanamkan lagi nilai-nilai Pancasila ya Pak ya. Karena memang kalau misalnya kita lihat di media sosial pun cukup miris ya Pak melihat perkembangan mereka di tengah pandemi saat ini gitu loh Pak. Iya, jadi memang kan perkembangan teknologi sangat pesat ya. Kita tidak bisa menyalahkan itu, cuman di balik
banyak hal positifnya pun banyak hal negatifnya. Tapi Indonesia itu beruntung punya Pancasila, punya Bhinneka Tunggal Ika, punya Undang-Undang Dasar 45, sehingga mudah-mudahan ketika nilai-nilai tersebut tertanam bersama mereka, itu tuh akan menjadi fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan para remaja. Oke, mungkin satu terakhir Pak, gitu. Apa yang ingin Bapak sampaikan untuk masyarakat Jawa Barat? Silakan Pak. Ya, tentunya kalau saat ini ya di tengah pandemi ini semua orang termasuk saya tentunya ingin ini semua segera berakhir. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir sehingga tidak banyak anggaran yang dipotong lagi. Jadi banyak sehingga anggaran-anggaran yang ada benar-benar bisa dimaksimalkan untuk masyarakat, tidak terbuang hanya untuk COVID dan COVID gitu. Jadi mudah-mudahan ini butuh kerja keras dari semua pihak. Kita semua harus tetap sabar, tetap disiplin, menjaga protokol kesehatan, dan semoga pandemi ini segera berlalu dan semoga Jawa Barat semakin juara. Oke, itu harapan kita semua Bapak. Tentu saja yang namanya badai pasti akan berlalu ya Pak ya. Semoga saja dengan adanya nantinya pada tahun 2021 mendatang vaksinasi segera diluncurkan. Semoga saja ini apa yang memang kita hadapkan dan juga kita khawatirkan untuk saat ini bisa segera berakhir. Baik, terima kasih Pak Tobias sudah berbagi informasi terima kasih. Kita dan salam untuk keluarga Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, baru saja perbincangan saya dengan anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat Bapak Tobias Ginanjar Saidina SAP. Dan tentu saja seperti yang sudah saya katakan pemirsa, semoga saja pandemi ini bisa cepat berlalu. Karena apapun itu kita harus segera bergerak cepat untuk membangkitkan perekonomian di Provinsi Jawa Barat. Akhir kata saya Farah Pumtas mewakili seluruh kerabat kerja petugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.